Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 53 khatimatul kitab, yaitu penutup ini kitab. Nah, jadi hari ini kita insyaallah bertamat kitab Al-Huquq. Mudahan berkah ilmu kita, amin. Dengan pasal ini, yakni pasal yang ke-13, yakni kasih sayang kepada binatang, maka berakhir pula risalah ini dengan harapan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan segala hak kepada Allah dan hamba-hambanya Allah. Dengan pasal ini, yakni pasal yang ke-13, halaman 50, pasal yang terakhir, pasal ke-13, hukukul hayawan. Nah, dengan pasal ini, yakni pasal yang ke-13, nah berarti kitab ini ada 13 pasal aja, yakni kasih sayang kepada binatang, al-ihsan bil hayawan, ar-rifq bil hayawan, kasih sayang melawan binatang yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, ridanya Allah. Imam Ghazali dapat ridanya Allah gara-gara lalat yang hinggap di dawat sidin, dibiarakan sidin sampai kanyang. Nah, jadi dapat ridanya Allah gara-gara lalat. Itu ada keterangannya di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nah, jadi dengan sebab ini risalah, pasal ini kasih sayang kepada binatang, maka berakhir pula ini risalah, berakhir pula risalah. Jadi berakhir pula ini kitab. Risalah itu ya kitab. Nggih, risalah itu ya kitab. Di dalam kitab itu amun. Kalau risalah itu khosun. Kitab itu umum. Kitab itu tebal kah, tipis kah, itu namanya kitab. Cuma kalau kitab itu tipis, namanya risalah namanya. Berarti sama ini, setiap risalah pasti kitab. Cuma setiap kitab belum tentu risalah. Nah, kayak i'anah itu lain risalah, ya lah, Fathul Mu'in kan lain risalah. Itu tebal itu. Kandal jadi orang. Jadi punya karangan orang itu tebal, itu namanya kitab. Punya susunan itu tipis, namanya risalah. Nah, ada bahari di pondok guru tuh sidin ke-7 baca kitab tuh nang tipis-tipis. Kena tamat. Jadi jersidin jinin rami membaca nang tipis-tipis nih. Kada-kadasaan tamat di sini. Kalau nang tebel-tebel itu himah nang kuat, nang lawas nuntut ilmu kada jadi masalah. Nang himah nang pendek nih keinginan pendek juga. Jadi kitab-kitab nang tipis-tipis sesuai dengan himah nang tipis juga. Nah, itu tawaduknya sidin tah. Nah, risalah. Jadi ulun ulang, setiap risalah pasti kitab, setiap kitab belum tentu risalah. Jadi nang di tangan kita ini namanya risalah, kitab tipis namanya risalah. Ini dengan harapan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudahan kita dapat syafaat Nabi berita. Syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu min rahmatillah. Syafaat Nabi itu termasuk adalah satu nau daripada nau rahmatnya Allah. Jadi mengharap syafaat Nabi sama hukumnya
mengharap rahmatnya Allah. Cinta. Karena salah paham ya nak. Berarti dia mengharap makhluk masih lajar. Oh, enggak. Sama nazrah orang saleh, pandangan orang saleh. Pandangan orang saleh itu termasuk rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Ya di dalam kitab Nasaihul Ibad Imam As-Suhrawardi ya. Jadi Imam As-Suhrawardi ini orang alim, orang saleh. Jadi ketika berhaji rupanya sidin mabit di Mina, cuma mabit di Minanya umpat mabit di Masjid Khif. Gitu tak? Masjid Khif. Kada bisi tinda lah, tinda Mina kada bisi. Jadi umpat di Masjid Khif karena Masjid Khif itu termasuk di dalam lingkungan Mina. Jadi orang di situ tuh hibak tak di Masjid Khif itu tak. Mudahan haji umrah berataan amin. Jumratul Aqabah itu arah ke Mekah, ke Masjid Haram, arah ke kiblat, beundur ke Arafah, beundur ke Musdalifah, ada namanya Jumratul Wusta, beundur lagi ke Musdalifah arah ke Arafah, ya kah? Ada namanya Jumratul Ula. Nah, beundur lagi dari Jumratul Ula arah ke Musdalifah Arafah itu namanya Mina. Jadi Mina. Nah, di Mina itu tinggi cuma peluntaran itu kita masuk Mina sudah. Peluntaran itu nah, termasuk Mina sudah. Nah, cuma ada orang nang mabit di Mina itu di Masjid Khif. Nah, termasuk Imam As-Suhrawardi itu. Jadi ketika itu Imam As-Suhrawardi itu sidin berdiri di tengah-tengah orang banyak itu nah. Sidin cangangi muha orang tak. Cangangan orang. Nah, cangangan orang. Rupanya ada kawan sidin. Ujar kawan sidin, nah apa ikam nih berduduk. Bahasa kita tuh sama itu. Orang cangangan lihat. Orang cangangan. Nah, orang cangangan. Supan. Jadi ujar sidin, aku jadi sengaja. Nggih, orang cangangan ke aku tuh nah. Aku memang itu juga aku cari. Mudah-mudahan di antara orang banyak ini ada nang orang wali, ada orang soleh, ada orang yang dipandang Allah. Dengan sebab pandangannya itu mudahan aku dapat rahmatnya Allah. Kan berarti kan rahmat Allah itu bentuknya banyak. Kita mencari ridha kuitan tanah, ridha Allah fi ridha walidain. Itu ridha kuitan itu termasuk satu lorong, satu cabang mendapati rahmatnya Allah. Nah, termasuk pandangan orang saleh. Pandangan orang saleh itu luar biasa sudah. Nang dicari nazrah sidin, pandangan sidin. Itu tak. Kalau kita wayah ini tak lawan gambar-gambarnya tak. Gambar-gambar. Itu tak. Kadang melihat nang sidin uyuh, kadang melihat sidin lapah. Ya kah? Yang penting beputu. Itu kan anak habis status nam juga. Imbah hibak nang di HP-nya itu dihapusi ya ibu gematan. Nah, dia tak. Lawan paguruan saurang nang hari-hari belajar kada pernah update status. Nggih, lawan guru nang sekali-sekali, update banget. Nah, dia tak. Melihat guru saurang, leh jaga guru. Aku kada pernah diupdate-nya. Ini kada bahiri kada Bang. Dia tak. Jadi mun hendak update status tuh peguruan tuh update juga. Nah, supaya jangan ada kejenjangan sosial kajar orang, kecemburuan itu nah. Nah, jadi alhasil syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min rahmatillah. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk rahmatnya Allah. Jadi mengharap syafaat Nabi itu sama hukumnya mengharap rahmatnya Allah.
Jangan dipadahkan syirik, jangan dipadahkan luput. Nah itu, jadi boleh kita mengharap syafaat Nabi itu boleh. Sahabat pun mengharap syafaat Nabi. Nah, mengharap syafaat Nabi. Cari ridha guru, cari ridha kuitan, ya kan? Cari nazrahnya orang saleh, cari syafaat Nabi, karena itu seberataan lorong-lorong daripada rahmatnya Allah. Al-wasail hukmul maqasid. Dengan mengamalkan akan segala hak-hak kepada Allah, ini hubungan kita ke Allah, hubungan vertikal, ya kan? Dan hamba-hambanya Allah, ini hubungan kita horizontal, karena ada hablun minallah, ada hablun minannas. Ada kita ke Allah, ada kita ke kita. Ada aqimus salah, ada wa'atuz zakah, ada fasalli li rabbika, ada wanhar, ada hukukullah, ada hukuku ibadah. Nah, jadi keduanya. Jadi apabila kita mengamalkan akan hubungan kepada Allah, hubungan dengan kita sesama, bagus nang lorong nang dua nih nah. Naik ke atas bagus, ke samping bagus, ya kan? Ke Allah bagus, ke hamba, ke makhluk bagus. Nah, ada harapan besar dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun syafaat Nabi itu uzma, ammah, nggih. Bahkan orang kafir pun kena. Orang kafir pun kena. Nang nyata dulu faslul qadha. Jadi faslul qadha itu di apa ngarannya, dicepat sidang, hisab, timbang amal berkat Nabi kita itu ternyata orang kafir pun kena. Orang kafir pun kena. Karena syafaat Nabi itu nah. Sama Nabi. Orang di neraka pun kena takhfiful azab namanya. Atau orang itu macangan siksaannya berat jadi ringan, atau orang tuh macangan lawas menjadi satu umat. Dan jadi baik itu orang kafir, ahlul kufri, ahlun nar, mereka pun tersentuh syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan orang-orang yang di dalam neraka, orang di surga pun sama. Sangkaan kita kok orang di surga tuh kada kena syafaat, kena juga syafaatnya. Nah, pegerang orang nang surganya rendah itu berkat Nabi bisa surganya ke atas tinggi. Nah, itu bentuk syafaat Nabi ngarannya. Nah, bentuk syafaat Nabi. Nah, jadi syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nang langkarnya itu muqayyadah. Kita menerangkan ke orang banyak, ke masyarakat, syafaat Nabi itu kita ulah muqayyadah. Muqayyadah itu kita kaitakan, kita gantungkan, gitu tak? Bikasratis sujud, dengan banyak sujud. Nah, ada bak sababiyah, itu namanya syafaatun Nabi muqayyadah namanya. Sekalipun syafaat Nabi itu uzma, besar. Sekalipun syafaat Nabi itu ammah. Nah, cuma tetap kita terangkan ke tengah masyarakat supaya orang jangan salah paham. Karena orang salah paham. Karena syafaat Nabinya mana ya kena aja. Gitu tuh. Lalu kada sembahyang, lalu kada puasa, lalu kada beribadah, lalu wani maksiat. Alasan kita umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memberi syafaat aja. Jadi kalimat syafaat Nabi itu jangan menjadi kita wani maksiat kepada Allah. Jangan. Ada orang mengambil rambutan orang atau asam orang. Curang jangan diambil tuh asam orang. Sidinnya kada pemalar. Ampunnya tenang, kada pemalar. Pertanyaan saya bujur kada pemalar bepadah lah. Hanin tetap.
biar kada pamalar ngaran maling tetap ai maling. Nah itu juga kita jer umat Nabi Muhammad, Tuhan tuh Gafur, Tuhan tuh Gafar, Tuhan tuh Gafir, Tuhan tuh Rahman Rahim. Nabi Muhammad kena syafaat. Oh, dengan itulah kita wani maksiat, itu salah namanya. Nah itu udah boleh. Oleh karena itu kita menerangkan ke masyarakat, baik itu rahmat Allah hendaklah diterangkan dengan muqayyadah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran pasti iman dengan amal itu pasti dikawanakan. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Wahai orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Nah jadi iman itu berganding dengan amal soleh. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat terhadap orang yang berbuat baik. Nah berarti orang yang berbuat baik itu dengan rahmat Allah itu muqayyadah ngarannya. Nah sama dengan syafaat Nabi, ya kan? Nah riwayat ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, masalah fadilah sujud. Nah riwayat daripada sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika ia satu malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, karena Nabi ini kan bisa musafir, musafirnya musafir guzwah, musafir jihad. Nah, entah itu perang Uhud, itu perang Khandaq, entah itu perang Hunain, entah itu Nabi kita musafirnya berhaji. Nah ada musafir berhaji, jadi musafir Nabi tah dinta. Jadi sahabat ini pintar cerdas. Bahkan ulun ada melihat sahabat Nabi itu wani guring di muka kimahnya Nabi Muhammad. Di bawah waton tangga keduduk kejejakan gitu kan berabah di situ. Mengapa gerang munya Nabi Muhammad bangun, nah sudah ada banyu uduk, sudah ada banyu istinja. Sahabat tuh di kitab hadis tak ada nang guring di muka kimah Nabi. Itu tuh diantara riwayat sahabat-sahabat nang anom-anom nang kayak Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Itu sidin tuh punya sembahyang ketujuh banget. Sab itu sab pertama di sebelah kiri. Mengapa sebelah kiri? Karena sebelah kiri itu rumah Nabi Muhammad. Kalau Nabi kita mencangol sama itu, nah mencangol tuh, kenapa yuk mencangol tuh ya, mencangol tuh. Menjingok. Nah, kalau kau ada paham orang Jawa, kenapa mencangol? Menjingok. Nah, punya menjingok tuh pada-padanya. Napa Nabi? Bahasa kita suruh ulun. Nah, itu tak ngintu juga nang diunting tak. Dia nang diunting itu tak. Jadi ketujuh banget sebelah kiri nih. Karena rumah Nabi itu di kiri. Rumah Nabi itu di sebelah kiri. Jadi sahabat nang anom-anom tuh ketujuh banget, bekhadam tuh ketujuh banget. Nah sama ini sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya kan? Nah jadi ketika satu malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita seperti biasa, sidin bangun malam, adin tuh, masya Allah. Mudahan kita akhlak kayak Nabi Muhammad. Ya kalau napa yo Nabi itu di kitab itu sekalipun Nabi musafir, Nabi kita tidak pernah meninggal sembahyang malam. Nabi kita tidak pernah meninggal witir. Bahkan riwayat Nabi kita pernah sembahyang witir itu di atas tunggangan. Di tunggangan. Kalau kita lah sembahyang di atas tuh kendaraan, di dalam mobil, kada di atas mobil kadalah. Yang tadi itu aneh tak? Enggak aneh tak?
Bahkan orang-orang saleh itu habaib nam ditarim di hadral maut itu toh, ketika mereka dakwah di Indonesia itu mereka itu sembahyang sunat itu, entah itu sembahyang duha, entah itu sembahyang tahajud, entah sembahyang witir, itu ternyata mereka antara dakwah, antara ceramah lawan hubungan lawan Allah, mereka kadang mengendurkan lawan Tuhan. Kita nih keasikan kahulu kahilir lawan Tuhan kurang, ya kan? Padahal di mobil kawah aja sembahyang sunat. Yang kada boleh itu di mobil itu kan sembahyang wajib, karena di mobil tuh kawah aja turun, ya Allah. Nah itu tuh kita di pesawat tuh kainat sembahyang iadah mau ulang, sekalipun ada pendapat kecil kada wajib diulang, itu pendapat kecil, pendapat jumhur diulang. Jadi nang langkarnya itu gawe keduanya. Jadi di pesawat tatap haji sembahyang nya ada juga nang berucap magun juga diulang ya napa sembahyang. Nah kada paham ini nih gitu. Padahal pengumuman sudah kita sudah waktu sholat subuh, ibaratnya di bawahan pesawat tuh nak turun sembahyang subuh orang. Nah, jadi bagus juga bebuhan pelot, bebuhan tuh pengumuman inya. Nah sembahyang kita jangan ada sembahyang. Ini kada sembahyang magun juga jadi ulang jan. Nah sama ini ada pendapat kecil kada jumhur ulama bahwasanya sembahyang di pesawat itu sah. Nah kayak apa sahnya sembahyang sunat? Kalau sembahyang sunat sepakat sah. Sembahyang sunat sepakat sah di atas kendaraan tanah sepakat sah. Ada nang sembahyang berjalan di kitab tak? Sembahyang berjalan. Nah cuma ada tata caranya. Takbiratul ihram hadap kiblat inya. Ini tak. Kena rokok menghadap kiblat inya. Sujud menghadap kiblat inya. Sisanya berjalan aja lagi. Cuma sembahyang sunat nih lah. Sembahyang zuhur asar jangan. Itu tuh nang kita melihat di HP tarajan. Orang sembahyang di pinggir jalan. Nah itu barangkali sembahyang fardu tak? Sembahyang fardu tak? Sembahyang fardu tak? Jadi kada ada alasan kada apa? Kada sembahyang. Itu kada ada alasan kada sembahyang tak. Nang ianya kulir juga. Nya dasarnya orang kulir itu pasti mencari 1000 alasan. Lain orang rajin mencari 1000 usaha, 1000 upaya. Inilah perbedaan kulir lawan rajin. Si kulir mencari 1000 alasan, si rajin pasti mencari 1000 upaya. Kayak apa supaya menggawi sembahyang. Lain orang kulir di rumah gin kulir gitu. Nah jadi alhasil sahabat Nabi ini khadamnya Nabi kita Muhammad itu diantaranya Rabi'ah bin Ka'ab. Nabi kita malam sidin bangun. Nggih. Ada cerita ulun mana nambahi nih. Ulun memadahi diri ulun juga nah. Memadahi diri ulun supaya hidup ini kada nang caramah aja lah. Mudahan kau ma'amalakan juga amin ya Allah. Jadi almarhum Ustadz Ka'abrar pesantren Sidin Darul Amin gitu. Jadi Sidin ini pernah ke Jawa inggih sama Abah Mahfuz Amin inggih pemangkih gitu. Jadi sahotel Sidin sahotel inggih musafir kan antara guru lawan murid Nah ternyata Abah Mahfuz Amin itu malam tuh Sidin bangun hajat. Padahal awak tuh uyuh, awak tuh lapah, musafir tuh uyuh, ya kan? Nah itu tak guncang awak, ibaratnya pisang tuh jakanya ripo tuh, bukan kada masak lagi ripo,
ringkot ke jadi orang. Ternyata sidin bangun malam, bangun menahajud. Itu di menakib tak. Jadi kada gampang. Ini pengakuan Ustadz Ka'abrar lawan Abah Mahfuz Amin. Artinya Abah Mahfuz Amin ini sidin termasuk orang alim nang kada meninggal sembahyang malam. Itu. Belum lagi cerita kekanakan di pondok tak. Rumah sidin itu punya ketahuan loh model apa tuh nang ngarannya tak. Nang pantalasi itu nah. Lampu tuh menyala. Pinta menyala, menyala lampu tuh berarti ada tuh orangnya mengatik lampu gitu nah. Munya guring, dimati lampu. Kan berarti kan orang tuh bangun malam itu nah. Adinta. Kalau kita lampu menyala orangnya tetap aja guring. Kisah bangun itu nah. Nah, jadi orang-orang saleh itu sama itu. Nabi Muhammad sama ini. Sidin tidak pernah meninggal sembahyang malam, sembahyang tahajud. Nah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah, ia membawakan air qadha hajat, air qadha hajat, termasuk air wudu itulah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ujar Nabi, apa kamu ada hajat? Ikam ada hajat kah Rabi'ah? Ada hajat kah? Ada permintaan kah? Nenek nang jazaul ihsan ilal ihsan, ada hajat kah? Jadi orang baik itu perlu kita baik lawan orang. Paling kurang kita baik lawan muntung barang mendoakan orang baik kita. Oleh karena itu cocok di dalam taklimul muta'alim, di antara penegah pintu rajaki seorang anak itu jarang benar mendoakan kuitan. Jarang benar mendoakan kuitan. Jadi munya jarang mendoakan kuitan itu termasuk mewarisi fakir. Berarti orang yang ketujuh mendoakan kuitan, keampunan lawan kuitan, itu termasuk amalan murah rezeki. Kuitan baik lawan kita. Kebaikan kita di mana? Ya kan? Apalagi sudah meninggal. Nah, waladin salihin yad'ullah itu nah. Waladin salihin yad'ullah, doa nang bagus untuk kuitan. Nah, itu nang bagus tak? Jadi Nabi ada hajat kah? Nah, ada hajat ke Nabi? Ada hajat kah? Jawabnya Rabi'ah, inggih ya Rasulullah, hajat ulun adalah engkau beri syafaat ulun di hari kiamat. Hah? Berarti dalil kita mengharap syafaat Nabi, ya kah? Mengambil keberkahan orang soleh itu hukumnya boleh. Jangan dipadahkan syirik. Nabi itu makhluk, orang alim itu makhluk, wali itu makhluk, inggih bujurai makhluk. Cuma mereka kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Nah, sama itu. Ya kah? Wa min ta'zimil ustad ta'zimu man yata'allaqu bih ka'auladih. Di antara menghormati guru yaitu membesarkan anak-anak cucunya. Nah, sama juga ini kekasih Allah, ini nabi Allah, ini wali Allah. Lalu kita hormat, lalu kita mengambil berkah, boleh. Apa dah boleh? Karena itu termasuk lorong rahmatnya Allah. Nah, makalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya? Ini ala nafsika bikasratis sujud, maka tolongi akan aku. Tolongi aku ya Nabi. Kita butuh tolongan. Tolongi aku ala nafsika, ya kah, atas diri engkau, bikasratis sujud, dengan banyak sujud. Bikasratis sujud itu ulama ma'arti'i bikasratin nawafil,
dengan banyak sembahyang sunat. Mudahan kita katuju sembahyang sunat tenan, amin. Qabliyah ba'diyah jangan ditinggal. Itu tuh untungnya orang katuju sembahyang berjamaah. Coba dirasa-rasalah orang tuh nah sembahyang di rumah lawan ke masjid ke musala anu lain, hawanya lain. Anu coba masing-masing aja, jangan maitih kawan dihiga. Jangan maitih jiran, jangan. Kita belajar kan untuk membaguskan diri kita. Bukan ada istilah nyinggung orang, ingat orang, ingat diri kita. Jadi kita itu saurangan lawan berjamaah lain hawanya. Kalau kita berjamaah, hawa ibadah, hawa semangat itu ada. Yang nyata dulu berkat kawan tuh lah, kawan tuh manyunat, 4 juga manyunat, kada tahu imbah asar. Itu ngarannya memberi supan ngarannya. Sangkaan dipuji toh di wadah orang. Di orang ada bully sampai yang sunat. Makruh ya. hanyar hijrah masih bade dangar. Kada apa-apa gitu. Kada boleh kah? Nah itu tuh untungnya tuh nah kita nang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh datangi musala, datangi masjid. Insya Allah qabliyah ba'diyah tuh mudah tagawi, ya kah? Apalagi istiqdatnya belum orang ajan sudah dah di masjid di musala. Itu kada betah kada tagawi gitu tak? Kada mungkin susung ke masjid kada sembahyang sunat. Ya kalau di rumah nih hawanya lain tak, hawa rumah tak, hawa TV, hawa dapur, hawa tilam bental, hawa anak lain tuh hawanya. Kada itu bujur pandir ulun kita tuh kita hawa aja merasa-rasa masing-masing gitu nah. Kita tak nang alaikum bil jamaah lajimi oleh engkau berjamaah. Karena jamaah itu rahmah. Di antara rahmah hati kita terdorong mengerja ibadah. Di antaranya sembahyang sunat. Kita terkadang di rumah ada nang wajibnya tuh gin kayak apakah? Ya Allah nang kaina juhur gin tak jam 2. Ada nang setengah 3 juhur, ada nang jam 3 juhur. Kayak apa hendak qabliyah ba'diyah. Dia minta hidup ini bagus nang kayak ini jupang naba kumpul-kumpul bebacaan berjamaah nang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin tuh nang warka'i ma'arrakiin itu nah, rukuklah kamu beserta orang-orang rukuk. Gitu. Lawan munya kita kulir itulah hilang kulir. Munyak kosaurangan kulir, salajur kulir. Gitu tak. Ada santri datang ke rumah guru, kawakah bacakan kitab balaghah, kitab mantik balaghah. Gitu tak. Waktu itu ulun ada kosong, dinta. Ayo jerolon kita baca. Cuma bawai kawan bertiga berempat. Ulun guru hendak berduaan jalun pian. Woi, gitu tak. Hendak besampok lintuhut nih. Jerulun jangan bawai kawan berdua bertiga berempat bawai menyesaurangan kadagian. Mengapa guru kada apa satu menjaga hati karena timbul unda mengajilun sidian berduaan dinta tuh dinta jaga hati. Yang kedua ikam munyak kada turun, ikam kulir kawan ikam turunan, ikam bisa umpat turun karena supan lawan kawan, karena seorang pemulaan membawai. Lawan istiqomah kita belajaran. Inggih guru inggih kan lalu dibawai belajaran bertiga berempat berlima berenam dinta berjalan masa nang membawai itu ada sing turunan lagi. Rupanya membawai aja. Kada salah lah pandir. Pas kalau pandir tak
Jadi jer ulun mun ikam kadeda tetap aja belajaran sanya sadar bujur kadeda juainya handin tuh nang berjamaah tuh cucuk makan tuh nah bakawan makan tak jadi makan tuh mun bakawan asalnya setengah piring bisa menambah. Mengapa rangsang tuh disebut rangsang? Rangsang tuh disebut rangsang karena rangsang. Rangsang tuh rangsang. Rangsang tuh wadah nasi. Melihat kawan menambah lalu umpat menambah. Nah berarti rangsang tuh rangsang. Nah paham juga di rangsang? Anu abahnya anu guru ajar anu laki ulun tuh guru we anu ulunnya saben malam beginco sudah becalak mata sudah baju tuh baju mini kan karena tuh baju tidur nang baju yo kense itu nah yo tuh kan kamu ken tuh dapat sih melihat katiako yo kense namanya kan kata bahasa Inggris kata nah dinta anu abahnya tuh dingin banget kadeda rangsang-rangsang. Hah? Ulun mencari kalimat rangsang aja. Rangsang tuh gairah, rangsang tuh semangat. Iya nang bebinian datang ke rumah orang tua membawa botol banyu. Julun apa pian? Anu doakan guru minta banyu doakan mudahan rangsang. Napa gerak rangsang apa jera? Ulun ini utaknya kun sudah mendengar rangsang tuh nang direnjang jadi hidup. Anu guru rangsang beribadah. Oh panarang hati ngarannya pembuka hati ngarannya bujur kan berarti manusia ini punya jurut-jurut mengaji inya melihat tay cuma kada suah umpat berarti hati orang itu dingin ampun maaf setiap dingin tanda napa mun kada guring mate ya kah karena an-naumu berdun guring itu dingin berarti al-mautu berdun syadid orang mati pun dingin bersangatan jepaiha dingin betisnya kayak gedang pisang hati ini mun kadada rangsang kadada gairah kadada panasnya beribadah berarti hati orang itu mati mudahan semangat kita beribadah di mana lorongnya alaikum bil jamaah mudahan ditolongi lah nadinta nah kaina munya kita katuju berjamaah manggawi nang sunat-sunatnya lalu kita ada kaina ada di rumah nah lalu kita nih berpikir pikiran sama ini aku ini munya di masjid munya di musala sembahyang sunatku banyak munya di rumah sembahyang sunatku sedikit berarti selama ini aku nih beribadah karena Allah kah karena makhluk kah nah timbul kena pikiran sama itu lalu timbul di rumah pun tetap menyunat tetap qabliyah ba'diyah karena kita sudah terdidik sembahyang berjamaah ada qabliyah ba'diyahnya lalu tambah sembahyang isyraq tambah sembahyang duha tambah sembahyang witir tambah sembahyang tahajud mudah ditolongi beribadah amin ya Allah Nabi kita mau ulah mukayat kada kayak ini tak ikam umat aku yang penting ikam beriman sapaat aja kena sapaat aja kada kayak itu Nabi ujar Nabi pa'a ini ala nafsika bikasratis sujud banyaki sujud artinya banyaki sembahyang sunat ada juga arti sujud itu bimakna rokok bimakna rakaat ada juga rakaat bimakna sembahyang sama aja juga banyaki rakaat nah inilah dalil kita sembahyang tarawih 23 rakaat lawan witir jadi sahajaku tarawih 23 rakaat lawan witir mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kalau menyuruh bikasratis sujud semakin banyak rakaat semakin banyak sujud kan satu rakaat 2 kali sujud dinta memaham
Nah, itu dalil kita NO kaum Tuhan ini. Nah, mengapa kita banyak rakaat tarawih. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita mati di dalam husnul khatimah. Amin ya Allah. Mati di dalam husnul khatimah itu apa? Husnul khatimah itu bagus akhirnya. Orang wayah ini menyambat namanya happy ending. Lalawanan happy apa? Apa bahasa Inggrisnya Pak? Sal. Apa jar? Set. Nah, set ending. Hendak juga bahasa laut nah. Set ending. Mudahan jangan set ending. Mudahan happy ending. Mudahan husnul khatimah. Jangan su'ul khatimah. Amin ya Allah. Nanging tenang kita ini pasti mati itu pasti. Karena kullu nafsin jaikatul maut. Cuma kita menghendaki mudahan happy ending. Happy itu gembira, ending itu akhir lah. Jangan set ending. Artinya ujung-ujungnya kada gembira, ujung-ujungnya itu su'ul khatimah ngarannya. Dia datang. Yakni tiada hutang kepada Allah. Oh ada tuh, yakni itu tafsir ke husnul khatimah. Tiada ada hutang kepada Allah yang bersifat kaya dan kasih sayang. Jadi jaga tak sembahyang dijaga. Dan pemaaf, dan tiada ada Allah itu kaya, kasih sayang dan pemaaf. Dan tiada ada hutang kepada makhluk yang bersangatan berhajat kepada pahala dan keampunan dosa di akhirat. Nah, sama ini. Di dalam kitab Bajuri masalah hukuk. Jadi hukukullah berbeda dengan hukuku Bani Adam. Hukukullah itu alal musamahah. Samaha yusamihu musamahatan. Musamahah itu artinya dimaafkan, kasih sayang. Ibaratnya kuitan tuh ilah ayo ja kada papa inggih pun kumaafkan. Itu musamaharannya. Nah dinta. Jadi oleh karena itu nang dosa-dosa nang kita kerjaakan, kita bertaubat kepada Allah, yakinakan Allah itu maha pengampun, mudah dosa diampuni Allah. Kita menghendaki kita mati di dalam taubat, di dalam ibadah, di dalam amal saleh. Itu namanya mati husnul khatimah ngarannya. Nah ditata. Nah yang kedua ada ngarannya hukuku Bani Adam. Hukuku Bani Adam itu alal musyakhah. Syuh itu pemalar. Di atas bakhil. Bakhil itu pemalar. Syuh itu pemalar lagi. Banget lagi pemalarnya. Jadi musyakhah. Nah itu artinya pemalar. Hitung-hitungan. Kada mau kurang lebih. Nyata hitung-hitungan. Kita gintakutan juga di negeri akhirat. Kita takutan juga kita. Jadi ada pianlah di antara guru. Ulun pernah mendengar ceramah. Kita pernah kehilangan, ada yang mencuntan barang kita. Jadi ujar sidin, jangan dimaafkan. Jangan dimaafkan. Baik, Tuhan kan menyuruh memaafkan. Alasannya ada. Alasannya karena di negeri akhirat kita banyak dosa. Jadi orang yang mencuntan kendaraan kita tanah, hilim kita tanah. Nah, ini aku banyak dosa tuh, lihat tuh. Ini tuh amal baik sedikit tuh amal jahat banyak tuh.
lah ambilakan anu ikam semalam kalau mau ambil kendaraan lah, nah gitu. Ambil kendaraan, nah, itu ngarannya musyahah, itu ngarannya kuitan abah laki salangkah lagi surga, itu peribahasa. Sakalinya dikawai nang bini, dikawai oleh nang anak, dikawai oleh malaikat, bepaling ngam napa, inikah anak ikam, inikah bini ikam, mengapa kada sembahyang, mengapa kada bakar rudung, kada disuruh kah, kada ditagur kah, ikam asik beribadah aja kah, ke pengajian aja kah, seberataan ke neraka. Pamalar kalau ngarannya itu teh. Sepali orang berpikir seorang neraka biar residin surga. Lain. Udah mau. Orang hendak minta kurangi lawasnya di neraka. Bebagi. Artinya laki aja dipalari, kuitan aja dipapak saking pamalarnya tah. Teta bahkan gembangan. Jadi atas sama ini mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan hati kita berasih, kadeda hati kita benci lawan orang beriman, jangan ada hati kita benci dengan makhluk Allah. Mudahan hati kita berasih dan jangan ada kita menzalim, muntung aja jangan ada menzalim. Ya, jangan menjalim tangan, jangan menjalim muntung, nggih, jangan menyembeti orang, jangan baju jumput, ya kah? Mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah.